Halo, balik lagi ke Sharing Finansial. Aku kenal saham itu tahun 2016, investasi saham di sekitar tahun 2018 atau 2019 gitu. Tapi kalau untuk trading, baru mulai di tahun 2021. So, dari perjalanan saham yang udah 6 tahun ini, aku akan share apa-apa aja yang harus dipelajari. Saat ini, aku investasi di 4 saham untuk jangka panjang. Ada Bank Syariah Indonesia, Meratel, Telkom Indonesia, dan Unilever. Dan di sini ada Sritex yang udah lama aku beli dan kena suspend. Parah sih. Meskipun di sini ada yang merah, tapi aku nggak khawatir. Karena ini untuk jangka panjang yang aku beli rutin setiap bulan. Sementara itu untuk trading tahun 2021, aku untung 27,7 juta. Tahun 2022 sampai dengan bulan September, untung 25 juta. Aku akan ceritakan tentang proses belajar saham selama 6 tahun terakhir. Ngomong-ngomong, kalian boleh banget nih bantu subscribe biar channel ini makin berkembang. Semua videoku tentang finansial yang dipublish setiap hari Sabtu jam 6 sore. Pertama kali kenal saham itu tahun 2016, pada saat itu informasi nggak sebanyak sekarang. Aku dapat tulisan di blog tentang cara buka rekening saham. Setelah itu, aku langsung buka rekening saham dan lakukan investasi. Padahal pada saat itu belum punya ilmunya sama sekali. Tahun 2017, aku beli banyak buku saham. Salah satunya itu dari Ellen May. Ini semua basic tentang saham ada di sini. Dan aku lanjutin terus untuk belajar saham sampai akhirnya berada di posisi ini. Dari perjalanan ini, aku akan rangkum urutan yang harus dipelajari ketika kalian memutuskan untuk investasi saham, biar kalian itu punya gambaran, punya arah yang jelas, apa aja yang harus dilakukan. Oke, yang pertama itu belajar basic saham. Maksudnya adalah kalian harus belajar tentang seluk-beluk saham itu sendiri. Yang harus dipelajari seperti saham itu apa, kenapa saham itu ada, risiko, keuntungan, lembaga yang terlibat, istilah dalam dunia saham, fraksi harga, sektor, indeks, kenapa harga saham bisa naik dan turun, perusahaan sekuritas, rekening saham, aplikasi trading, dan hal-hal dasar lainnya. Tuh, banyak banget kan? Kalau kalian udah paham ini, pengetahuan ini bisa jadi pondasi yang kuat untuk lanjutin ke step berikutnya. Karena aku pernah diminta nih sama teman, ajari cara main saham dong. Yang langsung nodong, bagusnya beli saham apa ya biar untung? Dari sini aja udah ketahuan, istilah main saham itu udah salah. Apalagi langsung minta rekomendasi mau beli saham apa. Padahal basic sahamnya sendiri dia belum tahu. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk belajar basic saham dari buku. Karena di buku itu topiknya terstruktur. Jangan dari Google atau YouTube karena materinya itu masih terlalu random buat kalian. Yang kedua, belajar cara analisis saham. Jadi analisis ini digunakan untuk memilih saham apa yang kira-kira bakalan dibeli. Ada 3 jenis analisis yang digunakan. Pertama, analisis fundamental. Kalian harus perhatiin kebijakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan gimana sektor atau industri bisnis di masa depan, termasuk mengenai manajemen perusahaan, kondisi keuangan, dan rasio keuangan yang ada di dalamnya. Jujur ya, kalau untuk analisis fundamental, ilmuku itu baru sedikit banget. Yang kedua, analisis teknikal. Kalau kalian pernah lihat charting begini, grafik-grafik kayak gini, itu adalah analisis teknikal. Analisis yang menggunakan data history untuk memprediksi pergerakan harga saham. Ada banyak jenis indikator analisis teknikal. Paling enggak, kalian harus kuasai 2-3 aja udah cukup. Seperti aku nih, untuk trading, pakai indikator Relative Strength Index, Parabolic SAR, dan Candlestick. Yang ketiga adalah bandarmologi, analisis dengan memperhatikan pihak-pihak yang punya modal besar atau bandar dalam menggerakkan harga saham. Untuk bandarmologi, jujur aku belum tahu cara analisisnya gimana, karena saat ini memang nggak make bandarmologi. Yang ketiga, psikologis trading. Di bagian ini, kalian harus bisa memanage emosi kalian. Ketika melakukan transaksi saham, ada rasa takut, ada rasa serakah, ada rasa harapan, ada rasa penyesalan. Belajar teori psikologis trading itu sebentar sebenarnya, tapi ketika diimplementasikan, itu berat banget. Contoh, misalkan kalian udah jual saham dan untung, tapi kalian cek lagi sahamnya ternyata harganya makin naik. Terus kalian bilang nih, coba aja seandainya aku jual sekarang, pasti aku untung lebih banyak. Ini salah satu bentuk dari psikologis trading. Emosi-emosi inilah yang harus kalian maintain biar kondisi mental kalian itu tenang dan aman. Dulu ketika aku udah selesai belajar psikologis trading, aku ngangguk-ngangguk lah ya, ngerasa udah paham dan mudah. Tapi waktu bertransaksi, buyar semuanya.
Aku pernah floating loss 9 juta atau minus 11%, tapi nggak panik sama sekali karena psikologis tradingnya udah bagus. Bahkan sekarang nggak minus lagi, malah udah untung di saham yang sama. Korelasi psikologis trading ini adalah dengan membuat trading plan. Kalian pengen beli di harga berapa, jual di harga berapa, target profitnya berapa persen. Kalau seandainya rugi, kalian ikhlas ruginya itu berapa. Yang keempat adalah money management. Kalian melakukan perencanaan alokasi modal yang dipunya untuk transaksi saham. Berapa alokasi yang mau buat trading, buat investasi, dana yang dialokasiin untuk beli saham ketiga atau keempat yang tiba-tiba ketemu aja nih kondisinya lagi oke banget buat dibeli. Kalau seandainya kalian melakukan average down, berapa dana nih yang disiapkan untuk average down, dan lain-lain. Jadi manfaat money management ini biar kita nggak transaksi sebebas-bebasnya, karena kita harus perhatiin faktor risiko yang ada di sana. Oke, kita udah sampai di akhir video. Aku akan rangkum ulang ya, apa aja yang harus kalian pelajari. Pertama, belajar dasar-dasar saham. Yang kedua, belajar cara analisis saham. Ketiga, belajar psikologis trading. Keempat, belajar money management. Mungkin itu aja sharing video kali ini. Kalau kalian punya opini, komentar, atau yang lainnya, komen aja di bawah ya. See you, sampai di video berikutnya.